warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rini Pratiwi, Guru SD Negeri Serua 1, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban. Transformasi pendidikan menuntut guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada murid. Kurikulum Merdeka serta standar proses pendidikan menegaskan pentingnya pembelajaran yang aktif, reflektif, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan kompetensi abad 21. Namun berdasarkan pengalaman nyata saya sebagai seorang guru, praktik pembelajaran yang berlangsung masih cenderung berorientasi pada guru. Murid terbiasa menerima informasi secara pasif, kesulitan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan belum optimal memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Meskipun mereka sangat dekat sekali dengan digital. Situasi kelas yang tenang dan sunyi justru menjadi alarm yang kencang untuk saya sebagai seorang guru. Dari 32 siswa, terdapat 12,5% yang aktif bertanya dan menyampaikan pendapat. Berdasarkan analisis jawaban murid menggunakan rubrik taksonomi Solo, menunjukkan 81,25% murid masih berada pada level unistruktural dan multistruktural. Selain itu, literasi digital menunjukkan bahwa mayoritas murid menggunakan perangkat digital hanya untuk hiburan, dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan sebagai sumber belajar. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang guru. Rendahnya kedalaman pemahaman murid, minimnya keterampilan berpikir kritis dan reflektif, literasi digital yang belum berkembang, dan keterbatasan panduan praktis bagi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. John Dewey berkata, jika kita mengajarkan murid kita menggunakan cara kemarin, maka kita merampas masa depan mereka. Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, sepatutnya kita memberikan pengajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inilah yang menginspirasi saya merancang sebuah inovasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang bernama Candi Solo. Candi Solo merupakan metode pembelajaran yang dirancang untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam, kerangka pemahaman taksonomi Solo, dan filosofi candi sebagai kearifan lokal. Candi Solo dituangkan dalam 5 sintaks sederhana yang merupakan akronim dari kata candi, cermati, analisis, navigasi digital, diskusi kolaboratif, dan implikasi. Berikut implementasi metode Candi Solo di kelas 5 mata pelajaran IPAS materi ekosistem. Kelas dibuka dengan salam, memastikan kesiapan murid dengan menanyakan kabar dan pemberian motivasi. Diawali dengan berdoa bersama, menyanyikan lagu nasional, mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nih, supaya anak-anak paham nih, apa sih tujuan kita belajar hari ini, supaya bisa apa? Nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada kegiatan inti metode Candi Solo. Pada tahap awal, cermati. Murid diajak untuk mengembangkan kesadaran awal dan kepekaan terhadap topik yang akan dipelajari melalui kegiatan eksploratif yang kontekstual. Pada kegiatan ini, murid menyimak stimulus yang diberikan guru berupa video pembelajaran tentang ekosistem taman. Mereka mengamati, mencatat bagian penting sebagai pemahaman awal,
Kemudian saya mengajukan pertanyaan pematik. Apa yang kalian lihat? Mana bagian yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Tahap ini selaras dengan level unistruktural taksonomi Solo dan pengalaman belajar fase memahami. Tahap selanjutnya, analisis. Murid diarahkan untuk menganalisis konsep melalui observasi lingkungan sekolah, di mana murid mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok kecil dengan panduan LKPD sederhana yang berisi daftar komponen abiotik dan biotik serta fungsi masing-masing komponen. Berikutnya adalah tahap navigasi digital. Murid diarahkan untuk mengakses sumber digital yang telah disiapkan oleh guru. Murid mencari informasi tentang ekosistem lain dan informasi terkait peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Mereka mencatat informasi tersebut dan membandingkannya dengan hasil observasi lapangan. Pada tahap ini, saya menyiapkan ekosistem digital berbasis web bernama Ruang Interaktif Digital. Berikutnya adalah tahap yang menjadi jantungnya Candi Solo, diskusi kolaboratif. Murid bertukar ide dan membangun kesepahaman bersama kelompok. Murid berdiskusi untuk menjelaskan hubungan antara biotik dan abiotik, bagaimana hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, serta membuat produk bersama berupa poster tentang kampanye menjaga lingkungan. Tahap ini masuk pada level relasional taksonomi Solo. Terakhir masuk pada puncaknya Candi Solo, yaitu tahap implikasi. Murid diarahkan untuk menarik implikasi dari pembelajaran. Murid mempresentasikan hasil diskusinya tentang cara menjaga ekosistem, melakukan refleksi tertulis melalui platform Padlet dengan pertanyaan pemandu dari guru. Apa yang akan terjadi jika lingkungan rusak? Apa peran saya dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Dilanjutkan dengan murid menyusun rencana aksi nyata yang akan dilakukan murid dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menuliskannya pada kertas sticky note yang kemudian ditempelkan pada papan rencana aksi nyataku. Dampak dan hasil penerapan Candi Solo ini cukup signifikan. Keaktifan murid meningkat sebanyak 78,125%. Ditunjukkan dengan keberanian bertanya, menyampaikan pendapat, serta bekerja sama dalam diskusi kelompok. Berdasarkan analisis taksonomi Solo, terjadi peningkatan kedalaman pemahaman dari level unistruktural dan multistruktural menuju level relasional dan extend abstrak sebanyak 62,5%. Dampak juga dirasakan oleh orang tua. Orang tua mulai melihat perubahan perilaku belajar anak yang lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Di tingkat sekolah, penerapan metode Candi Solo berkontribusi pada penguatan budaya belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Praktik ini menjadi contoh penerapan pembelajaran mendalam yang dapat direplikasi oleh guru lain pada mata pelajaran yang berbeda. Demikianlah praktik baik saya implementasi inovasi pembelajaran mendalam dengan Candi Solo. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Mari bertumbuh bersama menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.